Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman, qalu, mereka berkata, mereka ini adalah tukang-tukang sihir Fir'aun. Ya Musa, wahai Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Apakah kamu yang akan melempar duluan atau kami? Ya, ini melempar apa ini? Ya, jadikan pada ayat-ayat terdahulu mereka sepakat pada hari raya, pada waktu ketika matahari naik, ketika rame-rame mereka akan mengadu dalam versi Fir'aun dan kaki tangannya dan tukang-tukang sihirnya adu sihir dengan sihir. Itu versi Fir'aun. Ya, sementara versi Nabi Musa pertarungan antara sihir dengan mukjizat. Ya. Jadi yang dilempar adalah tukang-tukang sihir Fir'aun itu melempar tali dan tongkat. Melempar tali dan tongkat. Ya, melempar tali dan tongkat. Ya. Dan Nabi Musa melempar tongkat. Memang Nabi Musa pakai tongkat. Ya. Nah, inilah kemudian tukang-tukang sihir Fir'aun mengatakan, wahai Musa, siapa duluan melempar? Kami atau kamu? Gitulah kira-kira. Ya. Ya. Qala, kemudian Musa mengatakan, bal alqu, silakan kalian melempar. Ya. Maka tukang-tukang sihir Fir'aun melempar apa? Tongkat dan tali-tali. Ya, tongkat dan tali-tali. Faidah hibaluhum wa asiyuhum. Maka tiba-tiba tali-tali mereka yang mereka lempar dan tongkat-tongkat yukhallilu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Tiba-tiba berubah seperti ular. Bukan ular ya, seperti. Nah, kenapa? Mata sudah kena sihir. Mata kena sihir. Ya. Jadi itulah sihir itu merubah mata orang yang melihatnya seolah-olah ular. Nah, ya. Jadi sebenarnya sihir itu hakikatnya hanya merubah, bukan merubah wujud, merubah pandangan persepsi kita. Ya. Persepsi kita ya. Kayak Fata Morgana ya. Ketika orang di padang pasir itu haus sekali nampak seolah-olah seperti air. Ya. Pengaruh sihir. Dan sihir itu datangnya dari setan. Setan yang merubah. Makanya ibu-ibu ya, kalau ibu-ibu melihat sesuatu melalui mata ibu-ibu, ya, misalnya melihat sesuatu yang aneh-aneh, segera baca ayat Quran. Boleh qul huwallahu ahad. Ya. Tembuskan ke tangan, nanti gusuk-gusuk gini, insyaallah hilang. Saya ada beberapa kejadian yang saya alami seperti itu. Pernah suatu hari ada seorang mahasiswi, ya, dia berteriak karena dilihatnya sesuatu yang menyeramkan. Ini kisah nyata. Saya membaca qul huwallahu ahad, saya hembuskan ke matanya, tiba-tiba hilang. Jadi itu kenapa? Karena setan menguasai mata kita. Ya. Demikian juga kalau ibu-ibu tiba-tiba lihat hantu, jika tidak ingin lihat lagi,
Baca ayat Quran, ayat kursi boleh, kul huwallahu ahad, rumuskan. Ya. Kalau berani boleh. Jadi kalau berani boleh. Tapi dia kan karena jin itu dia makhluknya berbeda dengan kita. Wujudnya tidak jelas. Ya. Wujudnya tidak jelas. Dan jin itu diciptakan dari api. Nenek moyang bangsa jin itu iblis. Iblis, ya. Sebagaimana kata iblis kepada Allah, ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan Adam dari tanah, engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Nah, jadi anggapan iblis seolah-olah api lebih bagus dari tanah. Itu klaim-klaim sepihak saja. Ya. Jadi itu bangsa jin. Jin itu berada di sebuah tempat min haitsu la tarawnahum, berada di sebuah tempat yang kita tidak bisa melihatnya. Tapi jin bisa melihat kita. Jin juga berlaku dakwah, cuman yang mendakwahkan bukan manusia. Sesama jin. Jin belajar agama juga dengan kita, makanya jangan heran ini ada juga jin belajar ini. Ya, mungkin ada juga, cuma kita enggak melihat. Ya. Yang pernah berdakwah kepada jin hanya Rasulullah, para sahabat tidak pernah. Ya, jin itu tidak semuanya jahat, tidak semuanya menjadi pengikut iblis. Hanya sebagian jin yang menjadi kaki tangan iblis. Kenapa mereka patuh pada iblis? Karena iblis itu dianggap jin yang nenek moyangnya. Ya. Cuman kalau ditanya, mana ganteng iblis dengan manusia? Jelas. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia itu sebagus-bagus bentuk. Jin itu kalau berdasarkan ayat ini tidak ada makhluk Allah yang paling ganteng, paling cantik kecuali manusia. Jadi jangan sekali-sekali ibu-ibu ingin lihat jin. Mungkin salah satu hikmah kenapa kita tidak bisa melihat jin karena jin itu jurak seram. Nah, tapi tidak hati jin tidak semuanya jahat. Ada jin yang soleh. Nah, jin yang soleh dia enggak mengganggu. Makanya ya kadang-kadang di sebuah rumah kosong itu ketika kita masuk rumah kosong ya bisa jadi di situ ada jin yang jahat, ada jin yang baik. Ya. Tapi kalau rumah kosong kita datang ketika sudah dihuni oleh manusia maka jin itu pergi. Nah, rumah jin itu enggak sama dengan manusia. Makanya kenapa Nabi melarang kita kencing di lubang-lubang. Nah, jadi rumah jin. Jadi rumah jin tuh jangan ibu pikir kayak perumnas kan. Ada kapling-kapling enggak. Beda-beda kondisi. Itu enggak ada ilmu kita. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu. Ya. Jadi kita kembali ke tafsir ayat ini. Yang membantu tukang sihir, yang menciptakan, yang membantu sihir itu jin yang jahat, yang disebut dengan syaitan. Tugas syaitan itu apa? Kata Allah berfirman, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Kata Allah, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu, maka jadikanlah ia musuh. Sesungguhnya syaitan itu mengajak orang-orang yang bisa dipengaruhinya, golongan-golongannya untuk masuk neraka yang menyala-nyala. Kenapa Allah mengatakan ya inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduan.
Ini surah Fatir ayat 6. Sungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu, maka jadikanlah ia musuh. Kenapa Allah mengatakan maka jadikanlah ia musuh? Sebagian ahli tafsir mengatakan karena banyak manusia yang menjadikan syaitan itu teman. Sebagai teman. Contohnya bagaimana? Contoh manusia menjadikan syaitan sebagai teman bagaimana? Bukan. Ya itu dia. Tak ingat kan syaitan itu bukan hanya dari bangsa jin. Tapi juga ada dari bangsa manusia. Jadi manusia yang berteman dengan manusia yang jahat, nah itulah dia berteman dengan syaitan. Ya, kan masih ingat dulu, kan sudah kita jelaskan dulu ayatnya yang menjelaskan bahwa syaitan itu bukan hanya bangsa jin. Apa ayatnya? Masih ingat? Surat Al-An'am ayat 112. Allah berfirman, gimana? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zurufal qawli ghurura. Al-An'am ayat 112. Apa artinya? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Demikianlah kami jadikan tiap-tiap nabi itu ada musuh. Siapa musuh tiap-tiap nabi? Syayatinal insi wal jin. Setan-setan dari jenis manusia dan jin. Ya, setan-setan dari jenis manusia dan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zurufal qawli ghurura. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain kata-kata yang indah untuk menipu. Jadi maksud tadi Allah mengatakan dalam surah Fatihah 6, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu, maka jadikanlah ia musuh. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena syaitan itu mengajak kita ke neraka. Artinya kita jangan berteman dengan orang yang mengajak kita ke neraka. Tapi kadang-kadang kita sebaliknya. Dengan orang-orang jahat kita malah kuncu-kuncuan. Dengan orang baik kita musuh-musuhan kadang-kadang. Ya kan? Dengan orang baik musuh-musuhan, dengan orang jahat kawan-kawanan. Soaling. Nah. Padahal dalam Islam itu ada namanya wala dan bara. Wala itu ya kita berteman, berkasih sayang. Bara itu sebaliknya. Nah, Nabi mengatakan awsaqul ural iman. Tali iman yang paling kokoh adalah al-muwalatu fillah. Berwala karena Allah. Artinya berteman karena Allah. Ya. Al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah. Bermusuhan juga karena Allah. Wal hubbu fillah, mencintai, menyayangi karena Allah. Wal bughdu fillah, membenci karena Allah. Nah, kayak mana maksudnya itu? Bagaimana kita berwala karena Allah, berteman karena Allah, bermusuhan karena Allah, mencintai, menyayangi karena Allah, membenci juga karena Allah. Bagaimana? Kira-kira menurut ibu-ibu bagaimana itu? Bagaimana menyayangi karena Allah? Begini caranya. Menyayangi karena Allah artinya apa yang disayangi oleh Allah kita sayang. Membenci karena Allah, apa yang dibenci oleh Allah kita benci. Sekarang saya tanya, orang salat sayang enggak Allah? Kita sayang sama orang salat. Allah benci enggak sama orang berjudi? Benci. Tiba-tiba orang yang berjudi itu bertobat, Allah sayang enggak? Maka sayang dan benci kita mengikuti hal seperti itu. Ini kadang-kadang sebaliknya, orang yang enggak pakai jilbab kita sayang, orang pakai jilbab kita benci. Ada apa nih? Apa yang terjadi nih? Berarti kita menyayangi, membenci bukan karena nah, sekarang masalahnya orang Kristen itu sayang enggak Allah? Nah, kita teman aja, enggak usah sayang-sayang sama dia. Kemana? Sekedar hubungan manusia aja.
Itu aja ukurannya, gampang. Ya, al-muwalatu fillah, wal mu'adatu fillah, wal hubbu fillah, wal bughdu fillah. Nah, usaqul mural iman. Tali iman yang paling kokoh adalah al-muwalatu fillah. Berteman karena Allah, berwala karena Allah, bergaul karena Allah. Wal mu'adatu fillah, bermusuhan karena Allah. Wal hubbu fillah, menyayangi karena Allah. Wal bughdu fillah, membenci karena Allah. Nah, gitu dia. Tapi ada utaknya. Kita kan sayang orang pakai jiwa penyampaian itu suka kan. Ini lebih suka. Tapi ada sesuatu misalnya ada kejadian sama kita mau bergabung sama mereka tidak bicaranya kemampuannya. Jadi Ya, itulah manusia itu nggak ada yang sempurna. Manusia itu ada potensi baik, ada potensi tidak baik. Ya kan kita kembali konsep tadi. Allah sayang nggak dia seperti itu? Nah, kita sayang. Allah benci nggak dia seperti itu? Ya udah gitu aja. Giliran dia melakukan hal-hal yang diridhoi Allah, kita sayang sama dia. Giliran dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, misalnya menjauhi, memutuskan silaturahmi, apa kita bukan maksudnya kan pada misalnya ada kelompok jadi kita masukkan kita kan ingin karena dia memakai sunnah kan itulah maksudnya dia cuek kita, dia sama dia tuh Allah senang nggak seperti itu? Apa juga gitu aja. ya yang kelompok dia. Ya, oke lah, itulah saya paham maksud saya. Karena kita bukan kelompok dia, laisa minna katanya. Dia hanya dia sendiri. Sekarang masalahnya sikap seperti itu sayang nggak Allah? Nah, udah itu aja ukurannya. Susah-susah. Makanya kita mengikuti kasih sayang Allah. Ya. Termasuk misalnya juga dalam rumah tangga. Suami kita subuh-subuh udah bangun dia pergi salat subuh. Allah sayang nggak? Kita juga pulang-pulang buat kopi dong. Tanda sayang. Ya kan gitu. Tapi kalau suami kita misalnya nggak mau bangun subuh, malah jam 9 belum bangun, Allah benci nggak? Benci. Kita? Benci. Tapi jangan betul-betul benci namanya. Jadi buat apa yang Ustaz? Buat kopi tahu ya. Maka hidup ini indah kalau kita mengikuti ketentuan ini. Maka kata Allah tadi, kata Rasulullah, Faqul mural iman, tali iman yang paling kokoh, yang paling menyenangkan. Al-muwalatu fillah, loyalitas karena Allah, berteman karena Allah. Wal mu'adatu fillah, bermusuhan karena Allah. Wal hubbu fillah, menyayangi karena Allah. Wal bughdu fillah, membenci karena kita kadang-kadang ya, menyayangi, membenci bukan karena Allah. Tanya, kenapa kamu sayang sama dia? Apa jawabannya? Karena dia banyak uang. Kenapa kamu benci sama dia? Sok kaya dia, padahal belum tentu sok kaya. Kita kadang-kadang seringkali tidak mengikuti ya ketentuan ini. Kita ego kadang-kadang. Padahal dia disayangi oleh Allah, tapi kita benci. Padahal dia dibenci oleh Allah, tapi kita sayang. Makanya orang beriman nggak boleh, mas saya dengan Xiaoseng itu kan di Cina itu sudah seperti saudara. Itu nggak boleh ungkap orang beriman seperti itu. Kita berteman dengan dia sekedarnya saja sebagai hubungan antar manusia. Tapi menjadikan dia sebagai sahabat yang kita sayangi itu nggak boleh. Betul baik. Masalahnya Allah sayang nggak sama orang kafir? Apa juga? Baik, kita juga baik, dia baik, kita baik. Tapi masalahnya kasih sayang itu beda. Maka tadi itu, kan tadi, Ausaqul mural iman, tali iman yang paling kokoh adalah wal muwalatu fillah. Nah, wal muwalatu fillah, berwala karena Allah, wal muadatu fillah. Nah, bermusuhan karena Allah. Al muwalatu fillah, loyal karena Allah, berteman karena Allah. Wal mu'adatu fillah, bermusuhan karena Allah. Wal hubbu fillah, menyayangi karena Allah. Wal bughdu fillah, membenci. Sudah kita jelas. Kita lanjutkan ya.
Mana ni dah? Asyik kita bilang-bilang menyayangi dah hilang pula ni. Ya. Jadi tadi apa? Kemudian Nabi Musa mengatakan, ya, coba kalian lempar duluan. Lempar. Ya. Jadi kan ini kan terjadi pertarungan antara sihir dengan mukjizat. Tapi bagi Fir'aun dan tukang-tukang sihir merasa Nabi Musa juga itu sihir anggapan mereka. Padahal sebenarnya Nabi Musa bukan sihir tapi mukjizat. Ya. Qala bal alqu. Kemudian Nabi Musa mengatakan, kalian lempar duluan. Faidah hibaluhum. Maka ketika dilemparkan ya oleh tali-tali dan tongkat-tongkat oleh tukang sihirnya Fir'aun, tiba-tiba tali itu, tongkat-tongkat itu berubah seperti ular. Bukan ular ya, seperti kita tersihir mata. Ya. Yukhayyalu ya ilaihi min sihrihim annaha tas'a, ya. Kemudian apa tadi? Tali-tali dan tongkat-tongkat tiba-tiba berubah menjadi ular. Bukan ular sungguhan, tapi mata yang dikuasai oleh setan. Makanya sebagaimana saya bilang tadi, kalau kita lihat aneh-aneh, itu setan duduk di mata. Caranya bagaimana untuk menghilangkannya? Baca Qul Huwallahu Ahad boleh, ayat kursi atau ayat apa saja boleh. Apa nama? Ini kan di mata, insya-Allah hilang. Dan insya-Allah hilang. Jadi kalau kita pergi ke mana-mana takut nanti dikuasai oleh syaitan, nampak macam-macam, padahal itu enggak ada, maka baca ayat kursi boleh, Qul Huwallahu Ahad itu kucek-kucek di mata. Atau hembuskan ke mata. Atau suruh teman menghembuskan ke mata. Insya-Allah enggak apa-apa lagi. Kalau itu enggak mempan dengan seperti itu. Karena setan yang menguasai sihir debus itu lebih kuat ya. Itu harus kita lihat memang enggak tebus. Nah, itu karena yang menahannya setan. Itu masalah lain ya. Lain. Sihir itu sihir juga. Sihir. Makanya orang yang debus, orang yang kebal itu, karena itu sihir, ya. Cara untuk menusuknya itu juga itu harus dengan ayat Al-Qur'an. Ibu-ibu kalau ingin tusuk misalnya orang yang kebal itu yang dibantu oleh setan, baca Qul Huwallahu Ahad, embuskan ke ujung pisau, jangan ragu, bismillah, tembus. Kenapa? Setan takut pada ayat Al-Qur'an. Tapi enggak lama, karena kan ketika kita hembuskan gelombang elektromagnetik, gelombang suara, buat hembus. Dan jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu ya setannya masih berkuasa. Nah, biarin aja. Ya. 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 Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Jadi ketika Musa melihat tadi tali-tali tukang sihir Fir'aun, tongkat-tongkat tukang sihir Fir'aun tiba-tiba merubah menjadi ular, merayap-rayap. Musa sebagai manusia takut. Ya takutlah. Karena Musa kan hanya sebagai manusia, hanya nabi. Kita melihat itu ular, walaupun sebenarnya bukan ular. Takut. Ibu takut nggak lihat ular? Takut. Walaupun hakikatnya bukan ular, tapi kan nampak seperti kayak ini misalnya ibu-ibu ya lewat tengah malam tiba-tiba nampak pocong, ibu-ibu takut nggak? Padahal itu dikerjain orang, bukan pocong sungguhan, paham ya? Gitu ya.
Qulna, kemudian Allah berfirman, la takhaf, jangan kamu takut wahai Musa. Enaknya jadi nabi seperti itu, langsung Allah turun tangan. Ya, Allah yang bantu. Ya. Ya, qulna, kami berfirman, la takhaf, jangan kamu takut wahai Musa. Innaka antal a'la, sesungguhnya kamu lebih unggul. Nah, ya, lebih unggul. Tetap orang-orang beriman itu lebih unggul. Ya. Nah, tetap orang-orang beriman itu tetap hak itu akan menang melawan kebatilan. Ya. Zuyyina lilladzina kafaru al-hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Setan itu menghiasi orang-orang kafir kehidupan dunia ini dan memandang rendah orang-orang beriman. Nah, tapi sesungguhnya orang-orang beriman bertakwa itu lebih tinggi, lebih mulia kedudukannya pada hari kiamat. Nah, kan gitu orang kafir kan? Ya, mengolok-olok orang beriman, apa pakai jilbab kayak nenek-nenek. Nih kami coba nih rebonding, modis. Nah, rambut pirang-pirang nih keren. Apa ini? Kolot kampungan. Nah, kan? Merendah kan? Nah, ternyata di akhirat orang-orang beriman itu berada pada kedudukan yang tinggi. Orang-orang kafir, orang-orang maksiat berada dalam kehinaan. Ya. Nah, jadi Allah berfirman kepada Musa, la takhaf, jangan kamu takut. Innaka antal a'la, sesungguhnya kamu itu tinggi, mulia. A'la, tinggi. A'la itu apa lebih? Tinggi. A'la. Subhana rabbiyal a'la, apa artinya? Menunjukkan Allah itu tinggi di atas seluruh makhluknya. Amintum man fis samai ayyasifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman dengan Allah yang ada di langit? Langit itu tinggi. Nah, ada namanya langit itu. Makanya Nabi berdoa ya, menengadah ke langit ketika salat istisqa sambil mengangkat tangan. Jadi Rasulullah ketika salat istisqa itu berdoa mengangkat tangan. Hatta yara baya ta'ahum, hingga nampak putih. Ya. Kemudian juga ketika pemindahan kiblat Allah Rasulullah menengadah ke langit. Ya. Makanya ketika kita sujud kita berdoa apa? Subhana rabbiyal a'la. Kita merendahkan diri. Kita merendahkan ya. Boleh, ada beberapa. Kan sudah saya bagikan dulu bukunya. Ada beberapa bacaan. Ya. Wa alqi ma fi yaminika. Kemudian Allah berfirman kepada Musa, wa alqi ma fi yaminika. Lemparkanlah tongkat yang ada di tanganmu. Drop, lempar. Lempar. Ya. Perintah Allah. Tapi perintah Allah itu yang hanya didengar oleh Musa, hanya mengetahui Musa. Ya, hanya wahyu itu hanya diketahui oleh Nabi Musa. Fir'aun dan tukang sihir Fir'aun nggak tahu. Nah, lempar. Talqaf ma sanau, kemudian betul-betul berubah menjadi ular, bukan ular ecek-ecek. Betul-betulan, karena ini mukjizat, beda dengan sihir. Kalau sihir itu tipuan, maka dikatakan kaidahum, kaidun itu tipuan. Kalau ini betul-betul ular, berubah menjadi ular, dilahapnya lah tali-tali itu semua. Dan kemudian tukang sihir itu, sebagaimana sudah saya jelaskan, tukang sihir Fir'aun itu, tukang sihir Fir'aun itu tahu itu bukan sihir. Kenapa mereka tahu itu bukan? Kenapa mereka ular yang muncul dari tongkatnya Nabi Musa itu bukan sihir? Kenapa mereka tahu?
Karena mereka pakarnya. Karena mereka pakarnya sihir. Beda dengan Fir'aun. Fir'aun bukan pakar sihir. Dia nggak bisa membedakan mana sihir, mana mukjizat. Tapi ini memang pakar sihir, dia tahu ini bukan sih. Itu dia. Makanya bukan cile-cile. Sama juga. Kita pikir kita sehat. Begitu kita periksa ke dokter, kita sakit. Nah, kenapa? Karena dokter ahlinya. Kita pikir sehat aja, makan terlalu baik. Apa aja kita giling. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Ternyata dokter tahu kita nggak boleh makan. Ini itu. Ya. Demikian juga tukang sihir karena dia pakar sihir, tukang sihir Fir'aun karena mereka itu pakar sihir, tahu kalau ular yang ada yang berubah dari tongkatnya Nabi Musa itu bukan sihir tapi betul-betul ular betulan dan itu mukjizat. Sehingga mereka terkepak. Bahasa tanya kita terkepak, terkejut. Kalau terkejut itu kurang berbobot, terkepak baru berbobot. Terkepak. Terperangah. Kurang berbobot terperangah. Terperangah ya. Tacangan. Dah. Ya, jadi wa alqi ma fi yaminika, kata Allah. Lemparkanlah tongkat yang ada di tanganmu, wahai Musa. Talqaf ma sana'u, kemudian melahap apa yang mereka perbuat. Yaitu dari sihir tadi. Inna ma sana'u kaidus sajihirin. Sesungguhnya apa yang terjadi yang diperbuat oleh tukang sihir itu hanya tipuan saja. Lahap. Bis. Ya. Wala yuflihus sahiru haitsu ata, dan tidak akan pernah menang tukang sihir itu dari manapun datangnya. Ya jelaslah sihir enggak akan mungkin menang dengan mukjizat. Setan enggak mungkin menang dengan Allah. Ya. Kebatilan tidak mungkin menang dengan hak. Ja al-haqqa wa zahaqal innal batila kana. Ya. Jadi itulah yang terjadi, ya. Jadi mukjizat ini menunjukkan bahwa apapun yang Allah kehendaki bisa, ya. Iya, satu ayat lagi. Ke mana tadi?